Setelah mengetahui niat Teso untuk ikut campur dan mencegah perang antara susunan dengan Hosen, Takeda Kose akhirnya ikut bergerak. Sebagai bos the front of armament, Takeda paham satu hal, kalau konflik ini dibiarkan, bukan hanya dua sekolahan yang hancur, tapi seluruh kota Toarushi bisa ikut kacau. Diam-diam, Takeda mengutus satu nama, Tochiro. Bukan petarung tangguh mereka, tapi orang yang selalu tahu bagaimana caranya mencari informasi. Sore itu, di sebuah taman yang sepi, suara mesin motor memecah keningan. Tochiro tiba di tempat yang sudah ditentukan. Di sana, Teso dan Kurosawa sudah menunggu. Tochiro turun dari motor dengan senyum tipis. Senyum orang yang baru saja menemukan sesuatu. Ia melapor bahwa semuanya berjalan lancar. Dari penyelidikannya, ia melihat berapa orang bertato kalajengking ngumpul di sebuah gedung tua. Bukan cuma itu, ada lagi dua orang dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan Kurosawa sebelumnya, yaitu Tahara dan Kamata, juga terlihat berada di gedung yang sama. Mendengar itu, Teso langsung menimpali sambil bercanda. Katanya, meski Kurosawa terlihat seperti idiot, ternyata masih bisa memberi ciri-ciri yang cukup spesifik. Kurosawa langsung berseru kesal. Ada suaranya naik, wajahnya kesal, tapi tidak benar-benar marah. Ia lalu menjelaskan alasan kecurigaannya. Saat pelajaran olahraga, Kurosawa melihat memar di bagian perut Kamata. Dan itu terjadi tepat sehari setelah Mitsunobu dikeroyok. Tochiro tertawa kecil. Ia heran, murid susulan yang terkenal berandalan masih mau repot-repot ikut pelajaran sekolah. Kurosawa menjawab singkat, Kamata dan Tahara sudah terlalu sering bolos. Kalau masih ingin bertahan di susulan dan tidak dikeluarkan, mereka terpaksa harus masuk. Kali ini Teso berhenti bercanda, wajahnya berubah serius. Ia menyimpulkan bahwa Kamata dan Tahara bersama rombongan bertato kalajengking itu adalah dalang dari seluruh kekacauan ini. Mereka sengaja memancing konflik, membuat susulan dan Hosen saling curiga, lalu menunggu perangnya pecah. Tochiro terlihat kagum. Ia mengakui tidak banyak yang bisa menarik kesimpulan sejauh itu. Saat orang-orang lain menganggap ini hanya keributan biasa antar dua sekolah berandalan, Teso dan Kurosawa justru melihat sesuatu. Kurosawa mengangguk. Sejak awal ia sudah merasa janggal. Bahkan di susulan sendiri, tidak ada yang tahu soal penyerangan Mitsunobu. Tapi suasana tiba-tiba memanas, seolah semua orang dipaksa untuk marah tanpa tahu alasannya. Teso menambahkan pengalamannya saat operasi Ramel. Baik murid Hosen maupun susulan memang terlihat saling kesal, tapi tidak satu pun dari mereka benar-benar tahu kenapa mereka harus bertaruh. Tochiro menyeringai, lalu menyindir kesalahan Teso waktu itu soal diskon. Wajah Teso langsung memerah. Tubuhnya gemetar karena malu dan kesal. Ia berteriak bahwa gara-gara kejadian itu, gaji 2 hari penuh harus ia relakan. Semua demi menutup kesalahan diskon 100% yang ia tulis sendiri. Teso bersumpah, orang-orang bertato kalajengking itu harus menggantinya. Tapi Tochiro segera kembali serius. Ia menyinggung soal ketenangan 2 hari terakhir. Menurutnya, itu bukan pertanda damai, melainkan tanda bahwa kelompok kalajengking sedang menyiapkan sesuatu. Ia juga mengingatkan bahwa sekarang semua orang tahu Teso sedang berusaha menengahi konflik, dan itu berbahaya. Teso bisa jadi sasaran, dianggap pengganggu rencana mereka. Anehnya, Teso sama sekali tidak terlihat takut. Ia justru tersenyum lebar. Baginya, itu berarti ia tidak perlu repot-repot mencari orang-orang bertato kalajengking itu. Teso lalu menoleh ke Kurosawa. Ia minta Kurosawa segera membereskan masalah di susulan, terutama Kamata dan Tahara. Malam harinya, Kurosawa mampir ke rumah Shinpei untuk menyampaikan perkembangan. Ia memastikan Shinpei tahu bahwa rencana mereka sedang menemui titik terai. Saat Kurosawa berjalan pulang, ia disapa seorang pria yang menuju gedung yang sama.
Di tangan pria itu ada pan miso, roti kesukaan Shinpei. Kurosawa langsung menebak, itu pasti tetangga Shinpei yang sering membawakan pan miso. Pria itu heran, bagaimana bocah semuda Kurosawa tahu nama roti yang ia bawa. Dan tebakan Kurosawa benar. Pria itu memang tetangga baik Shinpei, meski ia terlihat sedikit kesal saat disebut Pak Tua. Mengetahui Kurosawa ada adik kelas Shinpei, pria itu mengajaknya ngobrol. Mereka pindah ke pinggir jalan. Kurosawa menerima pan miso dan memakannya perlahan. Pria itu bertanya tentang situasi Susulan dan Hosen. Kurosawa mengibaratkan kondisinya sedang seperti gencatan senjata. Tidak ada keributan, tapi ketegangannya masih terasa. Pria itu menghela nafas. Dia menjelaskan bahwa kabar konflik Susulan dan Hosen sudah sampai ke kantor. Bisa dianggap ini adalah kesempatan terakhir Shinpei. Kalau sampai Shinpei terseret masalah lagi, kemungkinan besar dia tidak akan pernah diangkat jadi karyawan tetap. Kurosawa menenangkan pria itu. Dia janji akan segera menghentikan perang ini. Pria itu menatap Kurosawa dengan bingung. Ia belum pernah ketemu murid Susulan yang ingin menghentikan keributan. Biasanya mereka justru senang dan bersemangat kalau bisa bertarung, khususnya melawan Hosen. Saat Kurosawa bertanya, kenapa pria itu tahu banyak soal Susulan? Jawabannya sederhana. Dia adalah alumni Susulan. Meski sudah lama sekali, di era sebelum Hosen ada. Ia cerita bahwa sejak dulu, Susulan selalu penuh tawuran. Dan nasib para alumninya pun hampir sama. Hampir tidak ada yang lanjut kuliah, banyak yang menganggur, tidak sedikit yang berakhir jadi kriminal, dan mati konyol. Wajah pria itu tambah sedih saat mengingat teman-teman lamanya. Ia merasa beruntung karena pernah ditolong oleh pemilik pabrik roti, memberinya pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya ia ingin membantu Shinpei agar punya masa depan yang lebih baik. Kurosawa berkata, ia melakukan semua ini bukan untuk orang asing. Ia melakukannya untuk Shinpei, seniornya yang selalu baik pada dirinya. Pria itu tersenyum. Ia memuji cara pikir Kurosawa. Menurutnya, jika banyak murid Susulan berpikir seperti Kurosawa, mungkin generasi berikutnya akan jauh lebih baik. Kurosawa terdiam. Ia melihat pria itu pergi, lalu melahap sisa pan miso. Mata Kurosawa menunjukkan tekad yang semakin kuat. Keesokan paginya di Susulan, Guriko memanggil-manggil Kurosawa dengan sebutan yang salah. Kurosawa menyaut kesal, sementara Guriko sama sekali tidak merasa bersalah. Ternyata Guriko ingin mengajak Kurosawa double date. Kurosawa menolak karena punya urusan lain. Guriko mengeluh panjang lebar tentang murid Susulan yang bau keringat dan suka berantem. Katanya, ia sudah menurunkan standar dan memilih Kurosawa. Jadi Kurosawa seharusnya bersyukur. Jawaban itu bikin Kurosawa tambah kesal. Dan ia menegaskan tidak akan pergi. Meski Guriko terus membuntutinnya, berusaha membujuk Kurosawa agar mau. Sore hari, Teso selesai sip kerja di warung ramen Reichi. Ia pulang dengan wajah ceria, sambil bersenandung sebuah lagu. Tanpa ia sadari, beberapa orang bertato kalajengking mengintai dari kejauhan. Di sebuah lapangan, mereka siap menyergap. Namun Teso malah ketemu Jekyll yang wajahnya tampak lesu. Ternyata baru saja ditolak pas melamar kerja. Teso tertawa dan berkata ia sendiri pernah ditolak 15 kali. Jekyll kesal karena disamakan dengan nasib buruk Teso. Tapi Teso lalu pamit. Ia seperti mendadak jadi terburu-buru. Orang-orang kalajengking ikut bergerak, takut kehilangan jejak dari Teso. Kembali ke Susulan, Kurosawa ternyata memanggil Tahara dan Kamata ke belakang gedung. Keduanya tampak kesal. Kalau kalian seleret ini, kata Kurosawa dingin, teman kalajengking kalian bisa kecewa. Wajah Tahara dan Kamata langsung berubah. Rahasia mereka sudah terbongkar. Di tempat lain,
Para pria bertato kalajengking kehilangan jejak Teso. Saat mereka mengumpat, terdengar suara menghina mereka sebagai hama yang selalu muncul bergerombol. Di atas mereka, Teso berdiri, matanya tajam. Ia berkata pelan, "Saatnya membasmi hama."